Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudaraku? Semoga baik ya. Salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romaulus Sihaan dalam Renungan Harian menurut Almanak HKBP. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa menuntun dan mengajar kita untuk dapat melakukan semua pekerjaan kita dengan baik, seperti yang dikehendaki oleh Allah. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kasih-Mu. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hari-hari yang telah kami lewati. Dan kami percaya hari ini Engkau memberkati kami sebagaimana hari-hari itu telah berlalu. Dan kami mau Tuhan selalu menuntun dan menyertai kami, mengajar kami. Oleh sebab itulah kami mau belajar dari firman-Mu yang sebentar lagi akan kami dengar. Mampukanlah kami untuk mengerti firman Tuhan, supaya kami dapat melakukannya dengan baik seperti yang Engkau kehendaki. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Selasa 25 November 2025 tertulis dalam kitab Ratapan 1 ayat 20. Dalam bahasa Batak Adung Sada ayat 20 demikianlah dikatakan. Iale jahuba sai tatap ma hagugutaki ola gucang butuhaku jala di baling ate-ateku di bagasan au alam anggutur situ tu au gabe punu au di bahin podang sian ruar di bahin hamatean di bagasan jabu. Ya Tuhan, lihatlah betapa besar ketakutanku, betapa gelisah jiwaku. Hatiku terbolak-balik di dalam dadaku, karena sudah melampaui batas aku memberontak. Di luar keturunanku dibinasakan oleh pedang, di dalam rumah oleh penyakit sampar. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita rasakan atau bagaimana reaksi kita ketika kita mendapat hukuman, padahal kita tidak ikut atau tidak melakukan kesalahan apapun. Kita ikut menderita oleh karena bukan perbuatan kita. Mungkin kita akan berontak, kita akan marah, kita akan lari dari keadaan itu. Tapi tidak demikian oleh Yeremia. Yeremia ikut menderita, ikut merasakan bagaimana sakitnya di dalam pembuangan karena dosa-dosa orang Yehuda pada waktu itu. Saudara-saudara, inilah sifat keteladanan yang patut kita teladani dari Yeremia. Bagaimana ia mempunyai empati, kepedulian yang sangat besar atas penderitaan atau keadaan yang sangat sulit pada waktu itu. Penderitaan bangsa Israel di dalam pembuangan. Ya, perasaan empati itu terkadang sangat kuat, sehingga kita ikut merasakan atau mengalami penderitaan itu di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, rasa empati dan kepedulian Yeremia menunjukkan kasih sayang yang begitu besar kepada Allah dengan menunjukkan kepedulian kepada bangsa yang sedang menderita pada waktu itu. Oleh sebab itulah saudara-saudara, di dalam atau didorong rasa empati yang dalam, Yeremia meratap kepada Tuhan di dalam doa dan permohonan supaya Tuhan memberikan kekuatan, supaya Tuhan memberikan pertolongan. Karena dia menyadari begitu besar dosa-dosa umat itu. Dan ia pun menyadari kalau itu pun merupakan dosa-dosanya. Dia ikut di dalam penderitaan.
dia ikut merasakan perbuatan dosa itu adalah karena dirinya sendiri. Tetapi dampak dari dosa-dosa itu semua, Yeremia sangat menderita dan melihat penderitaan bangsa itu pada waktu yang sangat tertekan dan ia pun sangat menderita. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam rasa empati yang begitu besar, Yeremia melakukan tugasnya sebagai nabi bagi bangsa Israel. Ia datang untuk memberikan kekuatan, memberikan penghiburan agar setiap umat beroleh semangat untuk bertahan di dalam kesulitan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari peristiwa ini apa yang dapat kita teladani? Bagaimanakah kepedulian kita terhadap persoalan orang lain? Apakah kita cuek saja, tidak peduli? Kalau kata orang sekarang, itu masalahmu. Emang gua pikirin. Hari ini kita belajar untuk ikut ambil bagian, untuk berperan, untuk menolong orang lain. Tentu secara nyata kita tidak bisa berbuat apa-apa dalam masalah mereka. Tetapi sebagaimana Yeremia datang kepada Tuhan, meratap, berdoa, memohon belas kasihan. Oleh karena itu saudara, marilah kita mengambil peran untuk meringankan beban orang lain, untuk ikut berperan menolong mereka di dalam doa kita kepada Tuhan. Berdoalah dan turun tanganlah menolong mereka dengan kerelaan dan penuh cinta sebagaimana Tuhan mencintai kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kuatkanlah kami dan mampukanlah kami. Betapa banyak peristiwa yang terjadi dalam hidup kami, tetapi kami percaya semuanya diketahui oleh-Mu. Tuhan tahu apa yang terjadi atas kami. Karena itu biarlah kami tetap berserah kepada-Mu dan berseru memohon belas kasih-Mu. Dan biarlah Tuhan memakai kami untuk mendoakan dan menolong orang lain, agar orang lain pun mendapatkan kelegaan yang daripada-Mu. Bapa, karena perbuatan kami dan juga karena orang lain pun, terkadang kami harus mengalami atau menjalani penderitaan dalam hidup ini. Oleh sebab itulah kami memohon belas kasih Tuhan untuk membantu kami mengatasi setiap persoalan kami dan memberikan kemenangan kepada kami di dalam berbagai-bagai pergumulan. Berkatilah kami dalam segala pekerjaan hari ini. Apapun yang kami kerjakan, kiranya Tuhan menolong kami sehingga kami dapat melakukannya dengan baik. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi mereka yang sedang berjuang, yang bergumul dan sedang berduka cita. Engkaulah yang memberi kekuatan, pertolongan dan penghiburan. Dan kami pun berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tuhanlah yang memulihkan dan menyembuhkan mereka di dalam kasih dan kuasa-Mu. Sehingga mereka melihat betapa berkuasanya Engkau, betapa kasihnya Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami hari ini. Engkaulah yang memberkati hari ini dan sampai Maranatha nanti. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.